Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa Padepokan Nur Wahid Sejati channel YouTube. Pada kisah-kisah perjuangan Raja Sultan Nusantara, seperti biasanya kita bersama dengan narasumber kita, Pangeran Nata Adiguna Mas Otoyib Jayakarta Adiningrat. Baik, untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai biografi seorang tokoh besar kita, Pangeran Fathaillah. Untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan dari narasumber kita, Romo. Mas Ud, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu dan rahayu. Saya Pangeran Nata Adiguna Mas Otoyib Jayakarta Adiningrat selaku pengageng Kedaton Jayakarta di Lubang Buaya, Jakarta. Pertama, tentu kita semuanya harus bangga dan harus mempunyai rasa hormat kepada tokoh yang namanya Fathaillah atau Fadillah Khan. Beliau dilahirkan di Pasai, Aceh, dan beliau mendapat pendidikan agama sangat baik sekali, bahkan sampai mempelajari agama Islam sampai ke pusatnya agama Islam, yaitu di Jaziah, Arabia. Nah, selama berada di sana, beliau menekuni semua ajaran-ajaran agama Islam sehingga dalam dirinya sudah terpatri ajaran Islam itu untuk bisa membangun bangsa dan negara. Namun sayang, pada saat kembali ke Aceh, ke Pasai tepatnya, itu negeri Pasai sudah diduduki oleh Portugis, sehingga gaya hidup yang semula sangat religius dengan nuansa Islami yang demikian kuat itu dengan adanya kolonialis Portugis ini semua menjadi berubah. Gaya hidup juga berubah. Dia lihat di pasar-pasar gaya berpakaian, gaya makan, dan gaya-gaya semuanya sudah gaya Portugis, sehingga peradaban Aceh yang dianggap Islami Mekah dan juga dianggap suasananya sangat Islami sudah hilang sama sekali. Kira-kira tahun berapa itu, Romo? Itu tentunya terjadi abad ke-16 awal. Abad 16 awal. Dan pada saat hatinya menjadi galau, kemudian beliau merantau menuju ke Pulau Jawa. Pertama-tama yang dituju adalah Jepara. Itu merantaunya bersama rekan-rekannya atau seorang diri? Dia sendirian. Jadi dia menumpang kapal dagang gitu sampai di Jepara. Dan pada saat di Jepara dia tahu persis bahwa kenapa di Jepara, karena dari Aceh itu pelabuhan Demak waktu itu ada di Jepara. Dan setelah di Jepara dia memposisikan diri sebagai seorang ulama, seorang dai, seorang ustadz ya, yang dari masjid ke masjid memberikan ajaran-ajaran Islam, dan ajaran-ajaran ini sangat ditekuni oleh masyarakat Jepara, bahkan sampai ke Demak waktu itu, karena pada saat itu kebetulan Raja Demak itu setelah Majapahit sudah merupakan kerajaan Islam yang pertama. Jadi tahun-tahun beliau datang itu adalah pada saat di mana Pangeran Sabrang Lor atau Adipati Unus itu habis melaksanakan tugas ujinya, yaitu menyerang Portugis di Malaka. Walaupun penyerangan ini gagal, tapi semangat menyerang ke Malaka ini membuat juga Fathaillah Khan atau Fathaillah ini merasa bahwa setiap penjajah yang datang dari barat dan akan menjadi koloni yang masuk ke Nusantara ini, maka beliau menganggap itu wajib diperangi, terutama karena rusaknya Aceh
dengan penjajahan kolonial Portugis ini menyebabkan dalam hatinya saya harus bisa mengusir Portugis. Tapi apa daya, saya seorang diri, makanya saya harus mencari kekuatan. Nah, setelah beliau dikenal sebagai ulama dan dia sangat banyak pengikutnya, beliau juga ahli bela diri, ahli silat lah, ahli silat yang hebat. Itu kemudian Istana Demak mendengar ada anak muda yang sangat pandai mengaji, tetapi juga pandai bermain silat. Oleh sebab itu Sultan Demak tertarik dan diminta mengajarkan agama Islam di dalam keraton. Nah, selama dalam keraton ini tingkah lakunya ini dianggap sangat simpatik dan Sultan sangat senang dengan kehadiran beliau di keraton, sehingga beliau mendapat karir yang baik dalam militer, yaitu dia jadi panglima perang. Nah, inilah sebetulnya tonggak di mana kemudian beliau mendapat kepercayaan dari Sultan Demak Bintoro yang waktu itu adalah Sultan Trenggono untuk bisa mengislamkan orang-orang di tanah Sunda sekaligus mengusir Portugis dari tanah Jakarta. Nah, kemudian petunjuk daripada Sultan Demak adalah untuk itu kamu harus bergabung dengan Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon. Maka berangkatlah, sebetulnya keberangkatan beliau itu tidak sendirian, sudah dengan membawa pasukan yang cukup besar. Karena pasukan yang dibawa itu tidak sekedar dari Demak, ada yang dari Tuban juga dia bawa. Kemudian dari Jepara sendiri dia bawa, terus dari Demak tentunya yang selama ini menjadi tentara yang menjadi bawahnya dia bawa. Akhirnya sampailah dia ke Cirebon, dan di Cirebon itu beliau melapor kepada Sunan Gunung Jati bahwa saya mendapat tugas untuk membantu Sunan Gunung Jati di dalam mengislamkan tanah Sunda dan juga mengusir Portugis dari tanah Jakarta yang waktu itu namanya Sunda Kelapa karena masih di bawah kekuasaan Raja Buddha yang dari Pakuan. Nah, sebelum rencana ini dilakukan dengan tepat, maka bersama dengan Sunan Gunung Jati ada beberapa kabupaten sekitar Cirebon yang dari timur, dari barat, dan bahkan dari selatan itu dia tundukkan sehingga pasukan Fatailan itu menjadi sangat kuat. Nah, setelah kuat kemudian bersama dengan Sunan Gunung Jati tentunya bagaimana cara mengislamkan tanah Sunda ini. Langkah pertama adalah menundukkan Banten yang pada saat itu masih di bawah Raja Sunda. Nah, Banten berhasil dikalahkan dan kemudian karena di dalam perjuangan ini selalu berkoordinasi dan sesuai dengan petunjuk dari Sultan Demak untuk selalu bekerja sama dengan Sunan Gunung Jati, maka tentunya di Banten harus ada penguasa. Tetapi Fathahillah ini adalah orang yang bagus yang patut menjadi contoh. Walaupun beliau adalah seorang panglima perang dan bisa mengalahkan Banten, ya, tetapi beliau tidak ada ambisi untuk menjadi kepala daerah. Oleh sebab itu kepala daerah kemudian dipegang oleh putra Sunan Gunung Jati, ya. Nah, sebagai putra Sunan Gunung Jati maka beliaulah yang menjadi Sultan Banten yang pertama. Tetapi selanjutnya beliau berusaha mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Portugis yang datang dari Malaka karena dia mau menguasai Pulau Jawa ini melalui Sunda Kelapa. Nah, di Sunda Kelapa sendiri Portugis ini sudah membuat satu perjanjian dagang. Oleh sebab itu dengan
membuat prasasti yang disebut batu Padrau, sekarang masih ada di Museum Fathahillah. Itulah kemudian Fathahillah merasa bahwa ini bahaya ini kalau sampai Portugis juga bekerja sama dengan Raja Sunda dan kemudian berhasil mendirikan semacam kantor dagang di sana, maka Jakarta mau tidak mau sudah mulai masuklah penjajah itu. Nah, oleh sebab itu beliau dengan bupati-bupati Banten, Cirebon dan sekitarnya membuat satu siasat bagaimana supaya itu gagal. Nah, setelah pasukannya kuat dan berkumpul menjadi satu kekuatan yang besar, kemudian Fathahillah siap untuk menyerang Portugis yang memang sudah dikabarkan akan datang dari Malaka. Pada saat itu semua pasukannya itu sudah siap dan mereka sudah ingin segera ada komando dari Fathahillah agar perang segera dimulai. Tapi Fathahillah adalah seorang yang alim, seorang yang percaya bahwa apapun yang dia kerjakan itu adalah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada saat para prajurit mendesak untuk menyerang, maka apa jawab Fathahillah? Saya akan sholat dulu, mohon petunjuk pada Tuhan saat kapan yang tepat saya bisa mengalahkan Portugis gitu. Setelah sholat semuanya sudah siap, maka datanglah petunjuk, inilah saatnya kamu hancurkan Portugis dari pantai Jakarta ini. Maka dengan kekuatan Tuhan, kalau dipikir secara logika harusnya tidak menang, karena Portugis sudah punya peralatan mesio yang sangat sempurna pada saat itu. Sementara Fathahillah itu hanya memakai senjata-senjata tradisional, tombak, keris, bahkan bambu runcing, apapun yang dia pakai untuk mengalahkan Portugis. Nah, kemudian pada saat yang sudah tepat, sebelum Portugis itu turun dari kapalnya, makanya Fathahillah ini mengadakan penyergapan langsung. Ya, menyebabkan penyergapan langsung sehingga Portugis itu dengan anak buahnya berhasil dihabiskan justru di atas kapal. Dan semua dari berbagai penjuru datang sehingga sangat mengagetkan orang-orang Portugis yang tidak siap dengan adanya pasukan yang demikian cepat bergerak. Nah, itu semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di sini Fathahillah itu punya keyakinan bahwa dengan kalimat inna fatahna laka mubinan, itu yang menjadi titik bahwa semua ini kita menang dengan cara yang sempurna ini adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya pada saat itu maka otomatis Fathahillah itu menjadi penguasa Jayakarta yang pertama. Dari penjelasan Romo tadi, yang saya ingin tanyakan mengenai sosok Fathahillah. Fathahillah ini tadi menurut penjelasan Romo berasal dari Aceh, Pasai. Nah, apakah memang beliau ini asli orang Pasai atau memang ada campuran dengan Arab gitu? Kemudian yang kedua pertanyaannya, ketika Fathahillah ini ke Pulau Jawa, kemudian bergabung dengan Demak, Kesultanan Demak. Nah, Kesultanan Demak ini posisinya pada saat pengusiran perlawanan terhadap Portugis di Sunda Kelapa ini bekerja sama dengan kerajaan Kesultanan Cirebon. Nah, apakah pada saat itu memang sama-sama kedua kesultanan ini bersekutu karena sama-sama memperjuangkan rakyat dengan sistem Islam gitu? Ya, seperti itu. Iya, jadi yang pertama saya sebutkan bahwa dari beberapa kitab yang saya baca itu memang
Sunan Gunung Jati itu adalah menjadi menantu juga dari Demak, sehingga sangat dekat sekali. Nah, sementara juga Fathahillah ini juga jadi menantunya juga Sunan Demak. Fathahillah itu menikah 2 kali, jadi menantu Sunan Demak, tapi sekaligus juga jadi menantu Sunan Gunung Jati, sehingga kedudukan Fathahillah itu menjadi sangat kuat di dalam posisi family kingdom ya, antara Demak dan Cirebon. Itu yang pertama. Jadi jelas sekali bahwa di situ ada kekuatan kekerabatan untuk menyatukan. Nah, dengan demikian dia menjadi sangat kuat, dan oleh sebab itu kalau istilah sekarang mandat ya, otoritas yang diberikan dari Sunan Gunung Jati yang waktu itu memang sangat kuat sekali, sudah sangat kuat. Dengan Demak ini menyebabkan kedudukan Fathahillah itu menjadi sangat kuat juga. Maka wajar kalau kemudian bupati-bupati sekitar Cirebon yang memang dari awalnya sudah ditundukkan juga oleh Sunan Gunung Jati menjadi dengan mudah bersatu. Kedua yang menarik adalah bahwa Fathahillah ini sebetulnya ada darah dari Timur Tengah juga. Jadi di samping dia dari Pasai, memang leluhurnya itu dari Timur Tengah. Sehingga kalau kita lihat nasabnya ke atas juga masih ke Rasulullah SAW. Sehingga perjuangannya di dalam membela agama Islam ini sangat kental. Dan inilah menurut saya sehingga nilai jihadnya itu sangat luar biasa mengalir dalam dirinya. Gitu. Ya, saya ini pernah Romo ke daerah perbatasan Jakarta Selatan di tepian Kali Pesanggerahan gitu kan. Ya. Di situ menurut narasumber situ ada situs yang bercerita tentang Fathahillah, katanya di situ pernah jadi base campnya gitu. Ya, di Kali Pesanggerahan. Iya, ya. Katanya Fathahillah itu waktu masuk ke Jakarta pasukannya pernah menyusuri dengan armada perairan lewat Kali Pesanggerahan dari jalur selatan. Ya. Dan di situ ada base campnya dan tempat perawatan prajurit-prajurit yang terluka, bahkan ada situs makamnya. Nah, di situ juga dibangun 2 mata air. Yang satu kemungkinan buat keperluan makan, minum, mandi, yang satu untuk berwudu khusus. Jadi ada 2 situs mata air yang masih ada di situ. Sekarang masih ya? Masih ada, lestari gitu kan. Nah, saya ingin tanyakan, apa memang ada unsur kebenaran cerita itu gitu kan, yang Romo ketahui gitu. Gini, kalau hal itu menjadi bagian dari wilayah yang anggap aja dikuasai oleh Fathahillah pada saat berjuang, itu sangat mungkin. Karena beliau itu begitu bersatu dengan Sunan Gunung Jati, itu wilayah-wilayah sekitarnya ditundukkan. Dan karena dia itu harus berfokus ya menyerang Portugis yang ada di Sunda Kelapa, maka sangat mungkin Kali Pesanggerahan ini menjadi bagian ya yang masih menuju ke hilir ya, yang menuju ke hilir untuk persiapan menyerang ke Sunda Kelapa. Jadi kalau menurut saya itu sangat mungkin, dan itu biasa terjadi karena perang mereka pada saat itu adalah perang yang kita kenal dengan teori perang gerilya. Jadi tidak otomatis seluruhnya itu seperti zaman sekarang ada peralatan mobil lapis baja dan lain-lain, tapi mereka berperang dengan senjata tradisional. Sehingga di situ malah ada film Fathahillah itu yang saya lihat, bahkan beliau itu membuat pusaka juga, buat senjata-senjata di dalam perjalanannya perang. Jadi bukan beliau bawa senjata langsung dari Demak perang tidak, tapi dalam perjalanan dan persiapan perangnya itu senjata-senjata itu dibuat gitu. Sehingga mungkin istilah pesanggerahan itu kan sebenarnya tempat juga ya, pesanggerahan. Mungkin di situ beliau, kalau orang Jawa bilang pesanggrah. Jadi kalau di Belandanya bukan Belanda, di dalam tentara itu ada kubu pertahanan. Jadi dia berhenti dulu
Kalau zaman sekarang kan pakai tenda dulu dia. Tapi itu ada istilah itu Romo, Sangga Buana itu apa Romo? Kalau Sangga Buana bukannya nama gunung itu. Oh, ya. Jadi mata airnya mungkin ya? Ya mungkin dari sana. Sumber mata airnya. Jadi nggak ada masalah kalau memang ada catatan yang tercecer bahwa di Pesanggeran itu pernah ada tempat ya. Kalau dulu namanya Paseban ya, tempat untuk bertemu dan kemudian. Itu kalau strategi perang gerilyanya itu sangat memungkinkan, peluangnya lebih besar mana, pasukan lewat jalur perairan, sungai, atau lewat jalur darat dengan berkuda itu kemungkinannya lebih besar mana itu jalur yang dipilih itu Romo, dari pusat titik perjuangan dari Demak sampai ke Sunda Kelapa itu. Jadi menurut saya aliran sungai itu dimanfaatkan untuk mempercepat karena semua kan mengalirnya ke arah Sunda Kelapa. Itu sungai-sungai itu. Nah, kalau dari Demak sendiri pada saat berada di Cirebon itu juga tidak langsung di Cirebon saja, tetapi beliau membangun prajurit-prajurit dan menaklukkan bupati-bupati lain untuk bersama-sama. Itulah yang menjadi kuat gitu loh. Nah, kemudian pada saat itu lalu beliau membuat satu titik serangan tuh yang harus kita akan hadapi adalah di Sunda Kelapa itu. Makanya dari situlah kalimat Jayakarta itu menjadi bagian karena dia menang secara sempurna gitu. Nah itu Romo, dalam penyerangan itu satu kali nyerang, satu kali merebut wilayah itu dari Portugis, atau memang ada upaya mengulang berkali-kali gitu, atau dalam ketika merebut apakah berlangsungnya berapa lama, apa bisa direbut kembali oleh Portugis kemudian direbut kembali, itu gimana itu? Ya. Jadi yang saya tahu begini, pertama Portugis itu sudah melakukan tindakan politis, yaitu dengan mendekati penguasa Sunda Kelapa yang waktu itu masih di bawah kekuasaan Raja Sunda. Pusatnya di mana Raja Sunda? Di Banten? Di Pakuan. Iya, Bogor. Oh, di Bogor. Di Bogor. Tapi dia punya bupati-bupati yang ditaruh di Banten, ditaruh di mana-mana. Banten dikalahkan tuh karena mereka ini masih pengikut daripada Raja Sunda lama ini gitu. Nah, setelah dikalahkan yang menjadi sultan kan Sultan Hasanuddin atau Sultan Banten pertama itu kan putranya Sunan Gunung Jati. Tetapi saya melihat di dalam buku-buku sejarah itu Fatahillah itu tidak ada merasa bagaimana, tetap aja dia mengabdi kepada Sunan Gunung Jati. Itu hebatnya beliau gitu. Nah, kemudian dia hanya fokus pada perjuangannya itu untuk pertanyaan tadi bahwa apakah berkali-kali, menurut saya sekali langsung bisa direbut gitu loh. Yang lama persiapannya karena dia harus mempersiapkan dan menyatukan prajurit-prajurit yang berada antara Banten dan Cirebon, wilayah-wilayah seperti Indramayu itu kan disatukan sama beliau. Mungkin kalau ke selatannya itu sampai ke Kuningan itu disatukan. Itu bukan waktu yang pendek, itu perlu persiapan. Nah, setelah semuanya matang maka langsung dia kerahkan dengan sekali pukul, maka Portugis dapat dikalahkan. Itu yang saya tahu. Nah itu setelah masa dikalahkannya Portugis, kemudian wilayah Sunda Kelapa menjadi dikelola oleh Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak itu sampai akhirnya nanti datang Belanda dan VOC itu berapa puluh tahun kemudian tuh. Jadi mungkin saya perjelas gini dulu ya. Otomatis yang menjadi penguasa daerah kan Sultan Banten. Iya. Ya. Nah, kemudian Sultan Banten itu menugaskan Tubagus Angke ya. Itu menjadi penguasa pertama di Jayakarta. Yang sebetulnya itu seluruhnya itu sebetulnya Fatahillah lah yang punya ini karena dialah sang pemenang itu gitu. Ya. Tapi kemudian sehingga mereka-mereka yang duduk itu adalah sebagai penugasan saja. Menurut saya begitu. Nah, kemudian beliau itu setelah mengumpulkan kekuatan di situ dan menang secara telak itu menangnya. Secara telak. Makanya sampai hari ini yang harus kita catat itu adalah kalimat
Inna fatahna laka mubinan itu, bahwa kemenangan yang sempurna, seperti pada saat orang-orang Islam itu dari Madinah kembali ke Mekah. Jadi Mekah itu ditundukkan dengan cara yang sempurna, gitu loh. Nah, Jayakarta juga seperti itu. Nah, kemudian setelah peristiwa itu, tadi pertanyaan antara itu dan datangnya Belanda kan itu. Nah, saya jelaskan dulu, setelah beliau itu memenangkan itu semua, dia menetap di Cirebon. Ya, tetapi yang menjadi kepala daerah atau raja ya, atau khalifah pada saat itu adalah tetap Sunan Gunung Jati, gitu loh. Sampai Sunan Gunung Jati, tapi beliau mengabdi tetap menjadi pejabat, tapi tidak pernah menjadi raja. Itu yang hebat di situ. Dia hanya berjuang dan tidak pernah merasa gelo atau kecewa. Kenapa aku yang menang perang kok tidak aku yang jadi ini ya ini. Ini saya rasa contoh orang yang sangat baik gitu. Nah, kemudian ada salah terima seolah-olah dalam tulisan sejarah itu banyak yang termasuk sejarawan dari Malaysia itu bahwa Fathahillah itu Sunan Gunung Jati, itu tokoh yang berbeda gitu loh. Kalau Sunan Gunung Jati itu ya Sunan Gunung Jati, Fathahillah adalah menantunya juga Sunan Gunung Jati. Pada saat Sunan Gunung Jati bertahta di Cirebon, ini juga ada di Cirebon, tapi tidak sebagai raja, mendampingi aja, ya mungkin pejabat tinggi lah di situ. Nah, kemudian setelah Sunan Gunung Jati wafat, ya itu ditunjuklah Fathahillah ini menggantikan Sunan Gunung Jati, tapi hanya 2 tahun, karena setelah itu beliau wafat. Nah, sebagai bukti bahwa Fathahillah itu bukan Sunan Gunung Jati adalah makam sekarang yang ada itu di atas sendiri, yang makam di Sunan Gunung Jati. Jadi usia Fathahillah dengan Sunan Gunung Jati 2 tahun ya? Iya, jadi setelah 2 tahun memerintah wafat, ya kan? Nah, ini dikuburkannya itu sejajar di atas, sejajar. Di sini adalah Sunan Gunung Jati, di sinilah Fathahillah. Baru yang lain-lain ke bawah. Itu yang paling tinggi di atas. Artinya beliau adalah orang yang tinggi ya. Jadi walaupun 2 tahun menurut saya tingkatnya udah raja. Jadi kalau sekarang kita lihat ya, orang yang berebut kerajaan-kerajaan di Kasepuhan itu, yang mengaku terahnya asli Sunan Gunung Jati maupun yang dianggap tidak asli Sunan Gunung Jati, mereka berebut. Mereka lupa bahwa sebelum Sunan Gunung Jati itu berikutnya masih ada Fathahillah, baru raja-raja yang lain. Ini yang di dalam sejarah itu suka disamarkan atau enggak jelas gitu. Padahal ada buku yang penting menurut saya itu adalah Babat Cirebon. Itu penting. Kemudian Babat Banten itu penting sekali. Nah, kemudian dari buku-buku itulah kita bisa kutip. Saya pernah melihat ada satu silsilah gitu dari Malaysia, tapi mereka mengatakan bahwa Fathahillah itu Sunan Gunung Jati, itu salah. Ya, ini yang perlu diluruskan. Masing-masing adalah tokoh yang berbeda dan tokoh yang punya peran masing-masing gitu loh. Baik, demikian serial biografi perjuangan Fathahillah mulai dari tanah kelahirannya di Pasai hingga ke Pulau Jawa.